Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, dimanapun Bapak Ibu sedang berada sekarang, mungkin di rumah atau dimanapun yang sedang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bahkan lawatan Tuhan hari lepas hari tidak pernah berhenti buat setiap kita. Oleh sebab itu, saya mau undang semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan buat kami. Hari lepas hari Tuhan tetap sertai kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh ada, kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami yang hanya layak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebab kami tahu Kau Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Kau Allah yang sanggup memulihkan hati kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan segala keadaan ini menjadi lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan, ditinggikan, dimasyurkan oleh seluruh bangsa. Kita mau sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
pujian ini dengan iman. Katakan, Yesus Tuhan, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Yesus, Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai zaman. Kuasa-Mu Tuhan, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu Yesus, Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, sampai zaman. Kasih-Mu, kuasa-Nya tak pernah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup. Katakan Bapak Ibu, sebab Tuhan Yesus Allah kita yang sanggup memulihkan setiap kita, melakukan perkara besar dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang sanggup. Mari kita naikkan pujian ini dengan lembut. Katakan dengan imanmu, sebab Dia Allah yang sanggup. Percayakan seluruh kehidupanmu kepadanya, sebab Dia Allah yang sanggup memulihkan setiap kita. Memulihkan, katakan sekali lagi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
sebab Kau Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap pujian kami tak cukup untuk mengucapkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan lembut, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, kami terima Tuhan kemenangan daripadamu. Katakan sekali lagi dengan imanmu, kami punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kami punya Allah kami yang besar, Allah kami yang sanggup memulihkan setiap kami, sanggup memulihkan bangsa kami, bahkan setiap hati kami boleh senantiasa diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, keluarga Tuhan di rumah-rumah. Biarlah Tuhan boleh menjamah setiap mereka, boleh sukacita Tuhan, boleh mereka rasakan pada pagi hari ini. Boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sukacita dan semangat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan siap memuji nama Tuhan, menaikkan pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Saya yakin walaupun di rumah masing-masing kita masih tetap mau bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah
Tuhan Yesus. Amin. Kita sambung lagi pujian kita. Kita mau katakan dia sungguh baik. Lagi satu pujian, kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
kita cukupkan pujian kita sampai di sini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu kita mau siapkan hati kita agar hati kita boleh menjadi tempat taburan firman Tuhan yang baik. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini oleh kuasa darah-Mu yang telah menyurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku
bertugas. Salam saudaraku yang terkasih, selamat beribadah. Kita bersyukur kita bisa kembali beribadah. Kita mau mendengarkan firman, tadi kita sudah banyak memuji Tuhan. Oleh sebab itu kita mau berdoa dulu, kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan buat kita untuk dapat memahami kebenaran firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih kemurahan-Mu yang tidak bisa diukur dengan apapun. Engkau telah nyatakan buat kami anak-anak-Mu. Inilah kami, berikan kami Tuhan Yesus, roh pengertian melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami betapa luar biasanya firman-Mu, bahkan kebenaran yang hidup ini senantiasa menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Urapi hamba secara khusus, biarlah kuasa-Mu saja yang nyata, perkataan-Mu, hikmat-Mu Kau nyatakan buat hamba yang lemah dan hina ini. Biarlah Tuhan Yesus nyata Engkaulah dimuliakan, Engkaulah ditinggikan melalui firman ini, bukan yang lain. Urapi anak-anak-Mu yang ikut ibadah saat ini Tuhan Yesus, bahkan semua yang menonton Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi kami. Biarlah nyata Tuhan Yesus, kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami siap menerima jalannya firman ini. Jadikan hati kami tanah-tanah yang subur buat taburan benih firman-Mu, sehingga berbuah dan terus menghasilkan buah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita sudah melewati hari kematian Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Jumat Agung, Paskah, kebangkitan Tuhan, dan terus rentetannya, ya. Kita akan masuk saat ini adalah penampakan diri Tuhan Yesus kepada para murid khususnya. Saudaraku yang terkasih, kita melihat ketika Yesus mati, orang mengatakan bukan Dia yang disalib. Ya. Ketika Yesus dikuburkan dan bangkit, mereka berkata, murid Yesus yang mencuri mayatnya. Itu kan? Tetapi saudaraku, kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak bisa dipatahkan dengan hal-hal seperti itu. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Dan kebenaran itu tidak bisa digagalkan dengan apapun. Inilah firman. Nah, kita lihat. Kalau mereka berkata, mayat Yesus dicuri atau dipindahkan oleh para murid, bagaimana dengan Yesus menampakkan diri? Siapa yang bisa mengaturnya? Siapa yang bisa mencegahnya? Dan siapa yang bisa menampilkan penampakan Yesus? Atau Yesus bersama dengan para murid dan yang lainnya. Nah ini kan, oleh sebab itu menarik kita mau belajar. Yesus menyatakan atau menampakkan dirinya kepada para murid. Saat ini saya mau angkat di dalam bacaan kita Lukas 24, 13 sampai 35 cukup panjang, ya. Karena ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa kita pegal atau pisahkan. Kita akan baca bersama-sama. Tema adalah makna penampakan Yesus di jalan ke Emmaus. Ya, nah, jadi saya mau ambil skop ini saja. Kalau kita bicara penampakan tentu luas banyak, ya. Kita lihat ini penampakan Yesus ketiga kalinya. Karena yang pertama dia menampakkan kepada Maria Magdalena, kedua kepada para perempuan, dan ketiga kepada dua orang murid di jalan Emmaus, dan seterusnya kepada Simon dan seterusnya. Ya, saudara bisa gali sendiri. Mari kita baca. Lukas 24, 13 hingga 35, silakan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita melihat di sini Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang salah satunya bernama Kleopas. Saudaraku, mengapa Yesus menampakkan diri? Tentu Dia punya maksud. Karena apa? Tuhan tahu keadaan mereka. Dan Tuhan Yesus juga tahu apa yang dibuat oleh penguasa waktu itu. Ya, mereka membuat berita-berita seolah-olah Yesus tidak pernah bangkit. Oleh sebab itu Yesus membuktikan dan Dia menyatakan bahwa Dia bangkit, Dia hidup. Saudara, polemik ini bukan hanya waktu itu, tetapi sekarang juga. Ada orang meragukan kebangkitan Yesus. Mengapa? Mereka menyelidiki kubur-kubur. Di situ tertulis nama Yesus. Masih ada
sisa atau bekas-bekasnya. Mereka berkata, apakah benar Yesus bangkit? Itu menurut mereka. Tapi kita harus percaya, ya, nama Yesus waktu itu bukan hanya Yesus yang kita nyatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja yang bernama Yesus. Mungkin banyak yang bernama Yesus pada waktu itu. Tetapi yang jelas penampakan diri ini tidak bisa dibuat atau tidak bisa direkayasa dan tidak bisa dinyatakan oleh siapapun. Kalau seandainya dia tidak bangkit, mana mungkin ia menampakkan diri? Tidak mungkin. Nah, disinilah Yesus mengerti dan Yesus tahu karena dia Tuhan. Dia buktikan bahwa dia bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit dan Allah yang hidup dan berkuasa. Amin saudara ya. Nah, jadi kebangkitan penampakan diri Tuhan Yesus itu adalah untuk beberapa hal yang kita akan bahas di sini, ya, tentu memiliki arti dan tujuan. Oleh sebab itu saya beri makna penampakan Yesus di jalan ke Emmaus. Di sini sedikitnya kita melihat ada 3 hal yang saya ambil dalam bacaan kita ini. Ya, pertama adalah membuktikan bahwa dia bangkit atau dia hidup. Tadi saya sudah singgung. Tidak bisa disangkal dan tidak bisa ditutupi dengan apapun bahwa Yesus sendiri yang telah mati, disalibkan untuk menebus kita dan bangkit karena dia Allah sebagai kebangkitan yang sulung dan dia buktikan dengan dia hidup menampakkan diri kepada para murid. Itu sangat jelas. Nah, kita melihat ayat yang ke-15 di situ. Yesus datang berjalan bersama mereka, kedua orang ini, ya. Walaupun waktu itu mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi jelas Yesus mau mereka mengerti bahwa dia bangkit dan dia hidup. Nah, itu sebagai bukti. Ayat 15 berkata, ia hadir. Ia mengikuti atau berjalan bersama dengan mereka dari Yerusalem ke Emmaus. Jaraknya kurang lebih 7 mil atau 11 kilometer. Mereka jalan kaki. Bayangin jalan kaki, ya, 11 kilometer, 7 mil, ya sambil cerita-cerita. Tentu banyak ceritanya. Nah, mengapa dari Yerusalem ke Emmaus itu nanti pelajarannya lain. Tapi kita tidak bahas itu. Tapi yang jelas itulah yang terjadi. Nah, kita perhatikan Yesus bersama dengan mereka. Sementara mereka tidak mengerti. Atau mereka tidak tahu itu adalah Yesus. Tetapi itu bukti bahwa Yesus bersama dengan mereka. Ia menampakkan diri, ia bangkit dan ia hidup. Ini sebagai bukti kan? Nah, kita lihat lagi ayat 29, coba baca 29. Kita loncat 29. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Amin. Ini adat daripada orang Yahudi pada waktu itu. Mereka tidak akan membiarkan orang lain yang sedang dalam perjalanan itu tanpa ada naungan. Mereka akan memberi penginapan kepada siapapun yang dalam perjalanan atau bermalam. Nah, ini kebiasaan adat mereka. Nah, kita melihat ini pun membuktikan Yesus bersama dengan mereka. Nah, ini bukti bahwa dia bangkit, dia menampakkan diri, dan dia hidup. Nah, kita perhatikan lagi. Kita lihat lagi. Ayat 34. Setelah itu mereka sadar. Ya, dengan bermacam-macam kisah atau cerita Yesus
atau Yesus membangkitkan iman mereka, atau Yesus menyatakan bahwa dia benar-benar bangkit dan hidup, mereka akhirnya mengerti. Coba kita baca, 34. Dan mereka sadar, mereka percaya, Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri. 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ya, sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Nah, ini pada akhirnya kita melihat kisah ini. Pada akhirnya mereka sadar dan mata hati mereka itu terbuka. Dan mereka tahu itu adalah Yesus. Oleh sebab itu mereka, kedua orang ini berkata-kata kepada murid-murid yang lain. Setelah mereka kembali ke Yerusalem, mereka berkata, Tuhan sudah bangkit. Jelas, kebangkitan Tuhan, dia menyatakan dirinya dengan penampakan dan bersama dengan para murid. Ini ya. Nah, jadi kebangkitan Tuhan itu sebagai bukti. Sebagai sesuatu yang tidak bisa disangkal atau dibantah oleh apapun. Dan supaya juga murid-murid itu menjadi mengerti. Tidak dalam keraguan dan kebimbangan. Nah, jadi itu yang pertama adalah ya menyatakan bahwa dia bangkit. Tidak seperti yang dikatakan orang. Dia tidak bangkit atau mayatnya dipindahkan atau dicuri segala macamnya. Tidak. Buktinya dia bangkit, dia hidup. Itu yang pertama. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua dapat mengenal dia dengan benar. Ini penting. Mungkin saudara berkata, apakah iya para murid yang sudah begitu dekat dengan Yesus, atau yang sehariannya bersama dengan Yesus, atau yang duduk makan, berjalan bersama dengan Yesus, tidak dapat mengenal atau belum mengenal Yesus dengan baik atau dengan benar? Apakah iya? Nah, kita buktikan. Berikut. Ayat 17, sementara mereka berjalan, Yesus kan ngomong, apa yang kamu percakapkan? Apa yang kamu perbincangkan sementara kamu sedang berjalan? Ya, saya terjemahkan bebas. Apakah kamu seorang asing yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Mereka dengan muka muram. Nah, ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwa mereka begitu sedih. Ekspresi muram di sini, ini menandakan mereka sangat terpukul, sangat keberatan dengan kematian Tuhan Yesus. Seharusnya tidak, bukan? Mereka harus bersuka cita. Yesus mati menebus dosa-dosa manusia, bangkit dan hidup. Harusnya mereka bersuka cita. Tetapi mengapa mereka muram? Ini sebagai bukti bahwa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ya kan? Seandainya mereka mengerti, mereka tidak muram. Mereka akan bersemangat dan bergirang, bersuka cita sebagai bukti kemenangan. Nah, muram itu mengekspresikan kekalahan. Muram itu mengekspresikan bahwa ketidakberdayaan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kita lihat berikut. Apakah seperti itu? Nah, kita baca ayat 21. Kita lihat. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Iya, nah ini jelas. Mereka mengakui, sebenarnya kami berharap dialah yang akan melepaskan bangsa kami daripada penjajahan Romawi pada saat itu. Tetapi itu sirna. Ia mati. Tidak ada yang bisa kami andalkan. Nah, ini mereka tidak mengerti, bukan? Sebenarnya bukan hal duniawi. Kita bicara Israel, itu hal yang duniawi. Atau hal yang badani. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus
akan membawa mereka dalam arti rohani, memenangkan mereka, melepaskan mereka dari belenggu-belenggu dosa, penjajahan-penjajahan dosa. Itu seharusnya, tapi mereka tidak ngerti kan? Mereka katakan, kami berharap seperti itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, inilah ketidakmengertian mereka. Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar, dengan baik. Itu ya. Saudaraku, kita lihat bukti berikutnya. Ayat 25. Kita lihat lagi. Coba baca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Iya, lalu Yesus menegur mereka, "Hai kamu orang bodoh." Iya kan? Betapa lambannya hatimu. Kamu tidak mengerti apa yang sudah dinyatakan, ditulis kitab para nabi, Mazmur, dan sebagainya. Nah, ini jelas. Saudaraku yang terkasih, kita melihat orang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang sebagai murid Yesus pun masih mengalami hal yang seperti ini. Mungkin ini sebagai pembelaan buat saudara. Kalau begitu saya, kalau belum mengenal Tuhan dengan benar, ya wajar-wajar saja. Tidak seperti itu. Saya mau nyatakan buat saudara, saat itu semuanya belum tersusun begitu lengkap dan rapi. Nah, saya mau bandingkan begini, saudara. Ya, saudara perhatikan. Seandainya kita mengalami keadaan saat itu, tentu kita tidak mengerti dengan persis apa yang terjadi, betul enggak? Tetapi biasanya setelah hal itu terjadi, setelah kita cocok-cocokkan, kita nilai, kita ukur, ya, baru kita tahu, oh ini maksudnya. Kan begitu kan? Iya enggak? Saya beri contoh begini, ketika engkau masih sekolah, engkau dididik begitu keras, mungkin oleh orang tuamu, oleh gurumu. Mungkin engkau berkata atau berpikir, kejam sekali ini guru. Jahat sekali ini guru. Kan begitu kan? Kita tidak mengerti. Tetapi setelah engkau dewasa, setelah engkau berumah tangga atau mungkin mempunyai anak dan sebagainya, baru engkau mengerti. Mereka tidaklah jahat. Mereka tidaklah kejam. Justru mereka baik. Mereka mau kita menjadi orang baik. Kan seperti itu. Nah, jadi saya katakan kepada saudara, jangan itu menjadi alasan buat kita. Kalau murid-murid pada waktu itu belum mengerti dengan pasti atau dengan benar, karena memang keadaannya seperti itu. Tetapi sekarang kita sangat terang. Alkitab sudah merangkum dengan jelas. Alkitab sudah mengisahkan semuanya ini dengan lengkap. Kalau kita masih juga tidak dapat memahami Yesus dengan benar, berarti kita lebih daripada bodoh. Betul? Ya enggak? Waktu itu pun Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Nah, kalau sekarang kita masih tidak memahami Yesus dengan benar, mengerti Yesus dengan benar, berarti kita lebih daripada bodoh. Nah, lebih daripada bodoh itu apa julukannya? Saya tidak bisa beri julukan itu. Bayangkan, benar enggak ini? Semuanya sudah terang, masih kita tidak tahu juga. Ya kan? Itu berarti lebih daripada bodoh. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, seharusnya kita pada saat ini tidak ada lagi yang tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Harusnya semua bisa mengenal Yesus dengan benar. Karena semuanya itu jelas dan terang benderang. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita melihat. Ayat 31a. Coba baca. 31a saja. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ya. Setelah Yesus bercerita banyak, setelah Yesus menyatakan banyak hal, akhirnya mereka tahu juga. Saat itu terbukalah mata hati mereka. Mereka pun mengenal Dia.
Nah, ya puji Tuhan, masih bisa mengenal. Tapi bayangkan pada saat ini, tidak sedikit, berarti banyak, orang yang belum atau tidak mengenal Yesus dengan benar. Mungkin saudara berkata, apakah ada? Kita tidak bicara orang di luar Kristen. Kita bicara orang Kristen. Apakah iya? Apakah ada orang Kristen yang tidak mengenal Yesus dengan benar? Saya berani katakan ada. Apa buktinya? Nah, kita melihat di sini. Mungkin saudara berpikir, apakah ada ya orang Kristen yang macam apa ya, yang tidak mengenal Yesus dengan benar? Nah, saya mau nyatakan ini buat saudara. Saudaraku, kalau kita melihat atau membaca, mempelajari Alkitab secara utuh, rentetan peristiwa kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini, bagaimana ia lahir, bagaimana ia dibesarkan, bagaimana ia melakukan karya agung, kematian di kayu salib, kebangkitan, penampakan diri dan kenaikan dan seterusnya. Seharusnya kita bisa menyimpulkan dan kita harus bisa percaya kepada Dia dan tidak meragukan Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat atau Mesias. Tidak bisa kita ragukan lagi. Harusnya kita bisa. Tetapi mungkin saudara berkata, iya semua orang Kristen mana ada yang tidak percaya Yesus Tuhan, Juru Selamat. Percaya 100%. Iya, kita lihat buktinya. Kalau engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, yang kudus, yang agung itu, kau lihat dulu siapa Dia. Dalam arti di sini kita mengenal Dia dengan benar, bukan? Kalau kita hanya mengenal predikatnya, tanpa mengenal pribadinya, siapa Dia? Saya rasa engkau tidak mungkin memahami Dia dengan betul. Ya. Nah, mari kita melihat. Ia adalah Tuhan yang kudus. Yang pada hakikatnya tetap setia kepada apa yang sudah Dia katakan. Amin. Ingat ya. Tuhan Yesus tidak pernah melalaikan setiap apa yang Dia katakan. Dan Dia tidak pernah melewati setiap apa yang Dia sudah nyatakan. Ia pasti genapi. Itu hakikatnya. Hakikatnya kudus, suci, Ia tidak bisa melanggar aturannya sendiri. Itu Dia. Ia maha kuasa. Ia menentukan. Dan Ia melakukan yang terbaik buat kita. Tetapi kenyataannya, tadi saya katakan banyak orang Kristen yang tidak memahami, yang tidak mengenal Kristus dengan benar. Tadi saya sudah singgung di depan bahwa Dia adalah Tuhan, Maha Kudus, Juru Selamat kita, Maha Kuasa dan sebagainya. Tetapi kita melihat, apa yang terjadi dengan orang Kristen? Yesus seolah-olah bisa diperalat. Ya enggak? Yesus seolah-olah bisa diperintah, diatur-atur, dibujuk-bujuk. Sehingga Tuhan bisa merubah perkataannya. Sehingga Tuhan bisa merubah ketetapannya. Dibujuk-bujuk begitu ya. Terus dibujuk-bujuk begitu. Apakah bisa? Nah, inilah sebagai bukti, sebagai tanda orang tidak mengenal Dia dengan benar. Seandainya orang mengenal Dia dengan benar, Dia tidak mungkin Allah bisa dibujuk. Amin. Dia tidak mungkin Allah yang bisa diperalat. Dia tidak bisa disogok. Kok ada yang nyogok Tuhan? Ya mungkin. Beri banyak. Nanti dapat berkat. Apakah itu bukan nyogok? Kalau engkau mau beri, puji Tuhan. Lakukanlah dengan kasih. Tidak usah mikir engkau akan dibalas itu, ini, segala macam. Itulah persembahan. Nah, pemahaman yang seperti itu adalah pemahaman yang keliru. Yang dalam arti kita tidak mengenal Dia dengan sebenarnya. Amin saudara. Dia penuh kasih. Dia lakukan tanpa
memilah. Dia lakukan tanpa mengharapkan imbal baliknya. Tapi justru kita tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kalau engkau mau mengenal dia dengan benar, mari kau lihat apa yang ada pada dia, pada hakikatnya. Sehingga kita tidak salah menilai atau mengenal Yesus. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak mengenal dia dengan benar, mungkinkah kita bisa menyembah dia? Bisa? Saya rasa tidak. Mengapa? Karena kita tidak mengenal. Kita tidak tahu persis. Jangan-jangan yang kita lakukan itu bukan menyenangkan, tapi menjijikkan dia. Mengapa kita tidak mengenal? Kan begitu kan? Jangan-jangan kita pikir ini Tuhan senang, tapi justru Tuhan marah. Itulah pentingnya kita mengenal dia dengan benar. Amin? Amin ya? Oleh sebab itu, tanpa kita memahami, mengenal dia dengan benar, mustahil kita bisa menyembah dia. Mustahil kita bisa menyenangkan dia. Dan mustahil kita bisa menjadi muridnya. Seorang guru kalau tidak mengenal muridnya dengan benar, tidak mungkin ia jadi murid. Apa yang mau dipelajari? Apa yang mau dipetik daripada guru yang tidak dia kenal? Tidak mungkin. Dia harus mengenal dengan benar. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara harus mengenal Tuhan dengan benar. Dari mana? Ya di sini, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan adalah rahasia daripada Tuhan itu sendiri. Adalah firman hidup. Jadi kalau engkau mau mengenal dia, intinya melalui firman ini. Belajar firman. Renungkan firman. Dan lakukan firman. Engkau akan mengenal Yesus dengan sebenar-benarnya. Yesus yang sejati. Bukan Yesus yang lain. Oleh sebab itu di Alkitab, Paulus katakan ada Injil yang lain. Ada Yesus yang lain. Itu bukan Yesus. Orang menyebutnya Yesus tapi bukan. Kan itu kan? Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita mau mengenal Yesus yang sebenarnya. Sehingga kita tidak salah. Dan kita tidak rugi pada akhirnya. Amin. Puji Tuhan. Nah itu. Jadi mengenal Yesus atau mengenal dia dengan benar. Jadi jangan kita hanya mengenal predikatnya. Kita jangan hanya mengenal bahwa dia hanya Tuhan, Juru Selamat. Tetapi kita tidak mengenal hakikat. Hakikat itu penting. Apa itu hakikat? Itu hukumnya. Hakikat itu apa? Itu adalah garisnya atau rule-nya. Tidak bisa dia menyimpang daripada itu. Ya, saya beri contoh. Misalnya engkau mengenal air, sifat air. Hakikat air itu apa? Dia mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Itu udah mutlak. Tidak mungkin dari rendah ke tinggi. Iya kan? Nah, itu tidak bisa dibantah. Jadi kalau engkau mempelajari air, engkau harus pahami dulu sifat-sifat air. Ia melarutkan benda-benda lain. Kan begitu kan? Dan ia akan meresap melalui celah-celah yang kecil. Itu sifat air. Kalau saudara belajar IPA. Kan begitu kan? Nah, tetapi kalau saudara di luar daripada itu, berarti engkau tidak akan menemukan kebenaran itu. Sama seperti Yesus. Yesus punya hakikat. Yesus punya hukumnya sendiri. Engkau tidak bisa keluar daripada situ atau keluar daripada hukum Tuhan untuk mengenal dia dengan benar. Di luar itu engkau tidak akan menemukan Yesus yang sejati. Amin. Yang ketiga kita melihat di sini, memperlengkapi para murid dengan kebenaran. Termasuk bacaan kita ini, 2 orang murid ini. Tentu bukan hanya 2 orang murid ini, dan semua murid, dan termasuk kita pada saat ini. Memperlengkapi kita dengan kebenaran. Ini penting. Karena apa? Tanpa kita mengerti kebenaran, tanpa kita mengerti tadi kembali, ada kaitannya, mengenal siapa dia yang sebenarnya, tidak mungkin kita akan disempurnakan.
Dan tidak mungkin iman Kristen kita itu akan bertumbuh. Dan tidak mungkin pula kita akan masuk kepada kekekalan. Tidak mungkin. Karena jelas dalam Yohanes 8, 31, 32 mengatakan, kalau engkau dalam firman-Ku, engkau adalah murid-Ku, dan engkau akan mengerti kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, orang mau merdeka daripada ikatan-ikatan dosa. Orang mau terlepas daripada belenggu-belenggu dunia ini. Tapi tidak mau hidup atau mengerti kebenaran. Tidak akan mungkin. Oleh sebab itu, Yesus mau memperlengkapi para murid, termasuk kita, anak-anak Tuhan, dengan kebenaran ini. Supaya apa? Supaya kita bisa merdeka. Dan itu buktinya kita hidup dalam Dia dan menjadi murid. Nah, kita lihat. Ketiga tadi adalah memperlengkapi para murid dengan kebenaran. 27, coba tolong baca. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Amin. Ayat 27 mengatakan, ia menjelaskan kepada mereka tentang Dia, perhatikan ya. Yesus menjelaskan kepada murid tentang Dia melalui apa? Kitab suci. Melalui kitab Musa. Kita tahu ya, kitab Musa ya, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, ya. Dan kitab para nabi, Mazmur. Seharusnya Yesus bisa jelaskan tentang dirinya langsung, tidak usah pakai kitab suci, bisa kan? Bisa, logikanya harus bisa. Karena itu menyangkut dirinya. Kalau saya mau menjelaskan diri saya, ya kan, langsung saja melalui saya. Tidak perlu pakai kitab suci. Tetapi mengapa Yesus pakai kitab suci? Mengapa? Tentu ada sebab. Oleh sebab itu tadi saya sudah buka di depan, ia tidak mungkin melanggar hakikatnya. Ia tidak mungkin lari daripada apa yang dia sudah nyatakan. Ketahuilah, dalam iman percaya kita, atau pengakuan iman kita, bukankah tertulis di situ, aku percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semua orang Kristen pasti percaya itu. Adalah firman Tuhan yang hidup. Nah, oleh sebab itu dasarnya, mengapa Yesus tidak mau menceritakan dirinya langsung melalui mulutnya atau melalui ungkapan pikirannya, tetapi melalui kitab suci. Ini penting, ini menarik. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sebelum terjadi. Itu harus digenapi. Itu harus dibuktikan. Jadi saya katakan, tidak mungkin ia melanggar perkataannya sendiri. Oleh sebab itu, ia menjelaskan dirinya menggunakan kitab suci. Amin? Jelas kan? Apa yang dikatakan para nabi, apa yang dikatakan Mazmur tentang Dia, Mesias, Juru Selamat. Nah itu, Yesus ceritakan. Tetapi kita melihat, saat ini, apakah ini masih terjadi atau dilakukan oleh orang-orang Kristen pada saat ini? Masih? Masih? Halo? Masih? Harusnya masih kan? Harusnya para hamba Tuhan, orang Kristen yang menyatakan Injil, harus nyatakan Yesus itu melalui Alkitab, melalui firman. Karena Yesus mengajarkan, Yesus meneladani dirinya, dia mengajarkan dirinya melalui firman.
Tetapi kenyataannya, banyak orang yang mengatakan atau yang menyatakan Yesus atau mengajarkan tentang Yesus bukan melalui firman, tetapi Tuhan berkata kepada saya. Ya kan? Bertolak belakang bukan? Yesus pun sendiri pakai firman untuk menjelaskan dirinya. Tetapi orang pada saat ini tidak lagi menggunakan firman, tetapi pakai Tuhan ngomong kepada saya. Kebalik kan? Ini mana yang benar? Roh Kudus beritahu saya. Firman dikesampingkan. Ini pelajaran penting buat kita. Kalau saudara mau menggali kebenaran itu sendiri, lihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ia jelas-jelas mengajarkan firman. Walaupun itu menyangkut dirinya sendiri. Ia tidak mau ngomong langsung. Seharusnya dia bisa ngomong langsung. Tapi ia tidak mau. Karena apa? Kebenaran itu sudah dinyatakan dalam firman. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara jangan bingung. Berulang kali dalam setiap khotbah saya selalu menekankan, kembalilah ke firman. Jangan apa kata orang. Bukan berarti kita tidak percaya lagi kalau Tuhan menyatakan suatu kepada orang. Bisa iya kalau ia sesuai dengan firman. Itu pun Tuhan punya maksud. Kalau orang memang sudah lupa atau sudah betul-betul tidak ingat lagi apa yang dikatakan firman. Nah, Tuhan bisa tegur. Atau Tuhan bisa nyatakan melalui para hambanya. Tetapi kalau ini masih jelas atau masih sering didengungkan, untuk apa? Tuhan ngomong melalui yang lain. Dan kita juga diingatkan. Ingat kisah daripada Lazarus dan orang kaya itu. Ketika dua-dua mati, masih ingat kan? Ini perumpamaan ya. Lazarus di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu sengsara di alam maut. Tahukah apa kata orang kaya itu? Ya Bapakku Abraham, suruhlah Lazarus pergi kepada saudaraku, ada 5 di sana. Beritahu mereka supaya mereka jangan seperti aku, sengsara seperti aku. Kan begitu kan? Tetapi apa kata Abraham? Hai anakku, di sana masih ada kitab para nabi. Di sana masih ada firman yang ditulis para nabi. Biarlah mereka melihat itu. Biarlah mereka belajar itu. Jelas kan? Nah saudaraku yang terkasih. Ini penting buat kita. Yesus menjelaskan kitab suci kepada para murid ini. Supaya apa? Supaya para murid ini mengerti kebenaran dan murid-murid ini diperlengkapi dengan kebenaran yang sejati. Amin. Nah, kita bisa petik daripada ini. Berarti hanya firman yang dapat mengajarkan atau membuat orang menjadi benar. Bukan yang lain. Katakan amin. Hanya firman yang bisa membuat kita mengerti Tuhan itu sebenarnya. Atau memperlengkapi kita dengan kebenaran. Sehingga kita mengerti kebenaran itu seutuhnya. Tanpa sepotong-sepotong. Sejati, kebenaran yang sejati. Nah inilah yang Tuhan maksud. Kalau engkau tetap dalam firman, engkau adalah muridku. Engkau akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Itu jelas. Nah jadi saudaraku yang terkasih tidak usah bingung, tidak usah ribut, tidak usah mencela kiri kanan. Silakan. Biarlah Tuhan membentangkan kebenaran dan menyatakan apa kehendaknya, biarlah semuanya itu terjadi. Orang mau ngomong apa, kita lihat. Orang mau apa, kita buktikan. Engkau akan tahu. Amin. Tapi kembalilah ke firman. Itu adalah kebenaran yang sejati. Kita lihat ayat 30. 30, tolong baca. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Iya, saudaraku yang terkasih. Kalau kita berpikir, Yesus sebenarnya tamu kan? Ya, ia diundang untuk menginap. Tetapi di sini kok aneh bahwa dia yang kendali pada waktu makan. Harusnya tuan rumah yang kendali kan? Tetapi Yesus yang kendali. Saudaraku yang terkasih, kita melihat kebenaran ini. Ini tidak bisa dipungkiri lagi. Inilah yang dimaksud dan inilah perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus yang kita lakukan. Ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya, dan ia membagikan kepada para murid. Nah ini, kebenaran ini tidak bisa dibantah. Yesus mengajarkan ini buat kita. Artinya, kita melihat di sini, ayat 30 menjelaskan kehadiran Yesus di dalam perjamuan kudus. Nah, sedikit kita menyimpang dulu. Saudaraku yang terkasih, setiap kita mengadakan perjamuan kudus, kita senantiasa diingatkan oleh pendeta yang melayani. Perjamuan kudus adalah mengingat akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kita. Dan perjamuan kudus adalah kita bersekutu dengan Dia. Nah, inilah arti bersekutu itu, bukan hanya mengenang, bukan hanya bersekutu, tetapi lebih dalam, kita merasakan hadirnya Yesus dalam perjamuan kudus itu. Amin. Kita merasakan Yesus hadir. Oleh sebab itu betapa mulianya perjamuan kudus itu. Oleh sebab itu gereja menyatakan perjamuan kudus itu, semua gereja itu adalah sakramen. Sesuatu yang sakral, yang suci. Yesus hadir. Artinya setiap kita melakukan perjamuan kudus itu, maknanya kita merasakan bahwa Dia hadir. Dengan kita mengerti kebenaran yang ada pada perjamuan kudus itu. Kehadiran Yesus pada setiap kita melakukan perjamuan kudus itu. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, Paulus berkata, kalau engkau dengan cara tidak layak, engkau mendatangkan kutuk atau dosa atas dirimu. Artinya kita tidak menghargai, kita tidak menyadari, kita tidak mengerti perjamuan itu yang perjamuan kudus itu sesungguhnya. Bahkan di GBI anak-anak yang belum dibaptis atau belum berusia 12 tahun itu tidak menerima perjamuan kudus. Tentu punya alasan. Nah disinilah kita melihat kebenaran itu. Kita mengerti kehadiran Yesus, betapa mulianya perjamuan itu. Betapa pentingnya perjamuan kudus itu. Oleh sebab itu, kita hargai kehadiran Yesus di dalam perjamuan kudus itu. Tetapi ada orang yang salah menafsirkan itu. Dia berpikir perjamuan kudus itu sesuatu yang punya kekuatan gaib. Bisa menyembuhkan orang, bisa membuat orang lepas dari masalah, menolong segala macam. Ya tidak salah kalau Tuhan mau lakukan itu. Tetapi sesungguhnya artinya bukan itu. Ya, kalau kita hanya mengartikan perjamuan kudus hanya sebatas itu tanpa kita memahami kehadiran Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan, berarti kita sudah salah. Kalau Tuhan Yesus mau lakukan sesuatu yang ajaib melalui perjamuan itu haknya. Itu bisa saja. Bukan kita tidak percaya kalau Tuhan mau lakukan mujizat melalui perjamuan itu. Nah itu urusan Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan itu inti perjamuan kudus itu. Inti perjamuan kudus adalah kehadiran Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Supaya kita tetap di dalam Dia. Itulah arti Dia hadir, Dia menyertai kita. Amin ya. Nah itu ya. Jadi itu terjadi. Kita melihat berikut 33. Coba tolong. Ini bagian ujung ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Iya. Saudaraku, mereka baru sampai
nginap sehari, besok kembali lagi. Jadi kalau kita pikir ngapain mereka ya? Ke Emmaus hanya tidur, besok kembali lagi. Kan begitu kan? Ngapa? Nah itu kisah lain ya. Mengapa mereka ke Emmaus itu kisahnya lain. Tetapi mengapa mereka kembali ke Yerusalem? Tentu ada suatu yang arti atau suatu yang mereka dapat. Tentu ada suatu yang mereka dapat. Kembali ke Yerusalem. Ini akibatnya ketika mereka diperlengkapi dengan kebenaran, mereka mengerti kitab suci, karena Yesus katakan, jangan kau tinggalkan Yerusalem. Sebelum aku nyatakan kemuliaanku dengan tercurahnya Roh Kudus, kamu harus tinggal di kota ini. Itu Yesus ngomong kan, sebelum dia. Nah, di sini saudaraku yang terkasih, murid-murid kedua orang murid ini mengerti. Mereka tahu semuanya itu. Oleh sebab itu mereka dengan kebenaran itu, mereka harus kerjakan perintah Tuhan. Mereka kembalilah ke Yerusalem. Itu kan? Mengapa? Karena mereka sudah ngerti. Yang tadi tidak ngerti. Ya kan? Yang tadi muka muram. Nah saya percaya waktu dia kembali tidak muram lagi. Amin? Waktu mereka kembali, mereka tidak bertanya-tanya lagi. Mereka sudah tahu siapa Yesus. Karena Yesus sudah jelasin melalui kitab suci. Yesus sudah sertai mereka. Yesus sudah memecahkan roti buat mereka. Oleh sebab itu, hasilnya mereka ngerti, mereka paham siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Mereka kembali ke Yerusalem sesuai dengan perintah Tuhan. Nah kita lihat ayat 49, ini ngeloncat ya, ini tidak masuk bahasan kita, tapi ini yang dikatakan Yesus. Lihat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jelaskan. Ini perintah Yesus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sebab itu mereka kembali ke Yerusalem, ketemu dengan para murid ya, dalam arti 11 murid. Mereka berbagi pengalaman, mereka menceritakan apa yang sudah terjadi. Dalam arti disinilah mereka sudah mengerti siapa Yesus itu. Mereka tidak sedih lagi. Nah, kita melihat inti atau pelajaran yang kita ambil daripada peristiwa perjalanan ke Emmaus Yesus menambahkan diri ini. Saudaraku, hanya firman Tuhan, hanya Alkitab yang dapat membawa kita kepada kebenaran. Itu saudara catat. Ingat ya, hanya firman yang dapat membawa kita kepada kebenaran, bukan yang lain. Itulah sebabnya, sekali lagi saya ulangi, Yesus menjelaskan kebenaran tentang dirinya melalui firman, melalui Alkitab, bukan yang lain. Ya, jelas itu. Dan kita melihat, kita mengerti kebenaran melalui firman. Itu sudah jelas. Tadi dalam Yohanes 8, 31, 32 sudah jelas, tidak usah saya ulangi lagi. Apabila engkau di dalam firman, engkau mengerti kebenaran, ya, engkau akan jadi muridku, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kurang lebih terjemahan bebasnya begitu. Nah, kita melihat Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saudaraku yang terkasih, ini pernyataan Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Allah yang berani, yang sanggup katakan ini, yang lain tidak. Nah, dalam arti melalui peristiwa, rentetan peristiwa ini, adakah kita masih ragu mengikut Yesus? Sekali lagi, adakah kita masih kurang percaya atau belum mengenal Yesus yang sebenarnya? Seharusnya tidak. Kita betul-betul percaya kepada Dia, kita mengerti siapa Dia, Dialah Mesias Tuhan Juru Selamat kita, Dialah yang kudus, dan Dialah Raja kita. Dan Dia akan memerintah pada kehidupan yang akan datang. Dan Dia menjadi Tuhan dan menjadi Raja kita. Kita harus pahami itu.
Mari saudaraku yang terkasih, sekali lagi, intinya sebenarnya ending daripada setiap khotbah itu sama saja. Sekali lagi, melalui rentetan peristiwa kematian, kebangkitan, penampakan Yesus, nanti mungkin kenaikan, ya, lanjutnya kenaikan, semuanya untuk menguatkan kita. Untuk meyakinkan kita bahwa dialah Tuhan. Dialah juru selamat kita. Oleh sebab itu, jangan pernah ragukan Yesus Kristus. Dan jangan pernah menukarkan keselamatanmu dengan apapun. Amin. Tetaplah dalam Yesus, percaya kepada Dia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena kita mengerti semuanya. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, jadi kebenaran itu melalui firman. Nah, jadi saya ulangi 3 hal ini. Pertama adalah membuktikan Dia bangkit, Dia hidup. Yang kedua, dapat mengenal Dia dengan benar. Yang ketiga, memperlengkapi para murid dengan kebenaran. Biarlah ini menjadi bagian hidup kita. Kita mengerti kebenaran, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Kita memahami siapa Yesus yang sebenarnya, dan kita tidak ragu lagi untuk percaya kepada Dia sungguh-sungguh dan tidak beranjak. Dan tetap dalam kebenaran itu. Walaupun dunia mau ngomong apa, walaupun orang hebat mau ngomong apa, tidak ada masalah. Amin ya, Tuhan berkati kita semuanya. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat kita dan menguatkan kita semuanya melalui penampakan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Allah kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau senantiasa perlengkapi dan kuatkan kami sehingga kami tetap mengasihi dan tetap percaya kepadamu apapun yang terjadi. Terima kasih buat firman ini. Biarlah menjadi kekuatan buat kami. Biarlah menjadi rema buat setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami dikuatkan, kami disegarkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami serahkan negara kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu buat bangsa kami secara istimewa. Engkau berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan. Engkau berkati jalan pemerintahan yang lainnya. Biarlah kami semuanya dapat aman dan melewati masa-masa yang sulit. Berikan kekuatan buat bangsa kami, bahkan dunia pada umumnya. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu semua berada Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau nyatakan kemurahan-Mu buat para hamba-Mu, bahkan jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih juga Tuhan, biarlah karya-Mu nyata buat para hamba-Mu, anak-anak-Mu. Biarlah kami mengenal kebenaran dan Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GBI Marta Dinata, Sungai Liat Tuhan Kau berkati. Nyatakan kemurahan-Mu, Kau lindungi kami, berkati kami, nyatakan Tuhan apa yang Kau mau nyatakan buat kami semuanya. Kami juga berdoa untuk membangun gereja, Tuhan Kau tolong kami, bukalah jalan. Kami percaya Engkau nyatakan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera, sukacita, berkat menyertai rumah tangga anak-anak-Mu, sehingga kami semakin didewasakan melalui firman dan Engkau dimuliakan. Terpujilah nama-Mu yang kekal sampai kekal. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, terimalah oleh-Mu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
kita semuanya. Sampai ketemu. Tetap di rumah saja. Amin.